perusahaan yang mau go private sepanjang sejarah, mayoritas harga sahamnya justru naik. Contoh, itu ada RMBA. RMBA ini rokok bentul. Kalau kamu lihat, dia harga sahamnya terakhir sekitar 300. Per hari ini mereka mau delisting dan mereka akan beli sahamnya senilai Rp1.000. Artinya, kalau kamu beli itu di harga 300, ketika dia go private, kamu udah cuan 700. Harganya naik udah 3 kali lipat lebih. So, itu kabar baik. Apakah go private selalu kabar baik? Menurut saya tergantung. Tergantung bagaimana cara dia go private-nya. Kalau perusahaan yang bagus, itu biasanya ketika dia go private itu memberikan good news. Tapi kalau perusahaan yang jelek, biasanya dia go private dengan jalan yang tidak baik. Kenapa? Karena go private itu selalu ada dua. Ada yang namanya voluntarily delisting atau secara sukarela dia menjadi perusahaan tertutup keluar dari bursa, atau yang kedua involuntary delisting. Artinya perusahaan itu dipaksa untuk delisting. Kenapa? Mungkin dia melanggar aturan OJK. Kedua, mungkin dia ada melakukan tindakan kriminal, atau dia melakukan tindak pidana, penipuan, atau bahkan perusahaan ini bisa dibilang sering memberikan data-data palsu di laporan keuangannya ataupun kepada publik. Atau karena dia melanggar batas kepemilikan yang ada di saham itu. Sebagai contoh, BDMN. BDMN itu perusahaan terbuka bergerak di bidang perbankan. Berdasarkan aturan, BDMN itu, MUFG itu, dia tidak boleh punya 100% saham di Bank Danamon. Akibatnya apa ya? Ada peraturan yang namanya saham publik itu minimal 7,5%. Ada beberapa aturan yang mengakibatkan kamu, kalau seandainya mau tetap menjadi perusahaan TBK, kamu harus keluarin 7,5% saham kamu ke publik. Perusahaan kamu tidak boleh pegang 99%, perusahaan kamu tidak boleh pegang 97%, tergantung industrinya. Apakah kalau seandainya ada sebuah perusahaan dia delisting karena melanggar aturan itu dia jelek? Belum tentu. Mungkin memang dia wajib delisting by the rules, karena menurut aturan, publik harusnya punya 7,5%, tapi ternyata publik cuma 3%, dia juga bisa jadi delisting karena itu. So, tidak semua kabar delisting itu kabar baik, begitu juga listing itu juga tidak semuanya kabarnya buruk. Kalau saya jadi kamu, saya akan selalu lihat apakah perusahaan yang delisting ini mempunyai track record yang baik. Perusahaan yang delisting karena proses akuisisi, perusahaan yang delisting karena dia dibeli asing, perusahaan yang delisting karena dia komposisi pemilikan saham asingnya masih terlalu besar, lalu perusahaan yang delisting karena dia lihat bisnisnya growing dan dia tidak mau bagi-bagi cuan ke kita, investor retail, menurut saya itu adalah delisting yang bagus.